Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nila Nabila dari kelas 06 SMJM 001, ruang kelas 430. Pada materi video kali ini saya akan membahas tentang desain produk dan jasa atau pengembangan sebuah produk. Oke, langsung saja kita ke materinya. Produk baru diartikan sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari sebuah produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Nah, produk baru diperkirakan bisa memberi sebuah proporsi yang tinggi bagi pertumbuhan perusahaan dan kadang-kadang memberikan kontribusi utama terhadap laba bisnis keseluruhan. Nah, dalam perencanaan produk, sebuah produk harus dipandang sebagai pemecahan masalah bagi konsumen, di mana jika seseorang konsumen membeli sebuah produk, mereka dapat memperoleh manfaat dari kegunaan produk tersebut. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana konsumen percaya bahwa suatu produk dapat memenuhi kebutuhan, bukan bagaimana penjual memandang produk tersebut. Lalu apa aja sih faktor-faktor penting dalam perencanaan sebuah produk? Yang pertama ada pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. Yang kedua ada sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Yang ketiga ada perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi sasaran pasar. Yang keempat ada perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi baru. Yang kelima ada antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Yang keenam ada kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. Dan yang terakhir ada jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Jadi itu ya teman-teman, faktor-faktor penting dalam perencanaan sebuah produk baru. Nah, selanjutnya perkenalan barang atau jasa baru bisa diklasifikasikan menjadi benar-benar baru bagi pasar, dan luasnya nilai yang diciptakan menghasilkan jenis-jenis produk baru berikut ini. Yang pertama ada inovasi transformasional, di mana produk yang secara radikal baru dan penciptaan nilai yang substansial. Yang kedua, inovasi substansial, di mana produk yang secara signifikan baru dan menciptakan nilai penting untuk customer. Dan yang terakhir ada inovasi inkremental, yaitu inovasi produk baru yang menyediakan peningkatan performance atau nilai yang diterima lebih baik atau lebih rendah biayanya. Oke, selanjutnya ada definisi pengembangan produk baru. Menurut Kotler tahun 2008 tentang pengembangan sebuah produk baru merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada atau menciptakan produk yang sama sekali melalui riset atau penelitian yang dilakukan oleh para manajer pemasaran maupun departemen penelitian dan pengembangan. Nah, tujuan pengembangan produk baru sendiri ini adalah sebagian besar upaya pengembangan produk mengamankan volume dan pertumbuhan laba, mempertahankan posisi perusahaan saat ini sebagai inovator, dan mempertahankan pangsa pasar yang ada pada saat sekarang. Jadi itu ya teman-teman, definisi pengembangan produk baru dan tujuan pokoknya. Nah, tujuan pengembangan produk secara umum antara lain yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tidak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan pesaing perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian juga produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam desain, kemasan, ukuran, dan lainnya. Nah, itu ya tujuan umum pengembangan produk baru, teman-teman. Nah, terus ada tujuan pengembangan produk menurut para ahli. Di sini menurut Killer dan Kotler tahun 2008 menyatakan pengembangan produk tuh tujuannya ada dua. Yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor. Tujuan tersebut dicapai dengan cara menawarkan produk yang baru dibandingkan dengan produk sebelumnya. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara menawarkan produk yang bisa memberikan berbagai jenis kepuasan atau kegunaan baru. Oke, itu ya teman-teman
tujuan pengembangan sebuah produk baru tadi, tujuan umum, tujuan pokok, dan tujuan menurut para ahli. Nah, selanjutnya menurut Buzz Allen dan Milton yang diterjemahkan oleh Jaslim Saladin tahun 2002, terdapat 6 golongan di dalam pengembangan sebuah produk baru, yaitu produk baru bagi dunia, yaitu produk yang diciptakan pasar yang baru sama sekali. Yang kedua ada lini pengembangan produk baru, yaitu lini produk yang benar-benar baru pertama kali dipasarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada tambahan lini produk yang sudah ada, yaitu perusahaan menambahkan lini produk yang sudah ada. Yang keempat, merevisi pasar yang sudah ada, yaitu penyempurnaan produk yang sudah ada sehingga memberikan nilai yang lebih tinggi atau mengganti dengan produk yang baru. Yang kelima ada penempatan kembali, yaitu memposisikan kembali para segmentasi produk yang sudah ada atau yang masih baru ya. Dan yang terakhir ada penekanan biaya, yaitu produk dengan penampilan yang sama tetapi melalui biaya yang lebih rendah, diinovasi dan dimodifikasi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Lalu apa aja sih faktor-faktor penghambat pengembangan sebuah produk baru nih? Yang pertama ada kekurangan gagasan mengenai produk ya teman-teman. Yang kedua ada mahalnya proses pengembangan produk baru. Yang ketiga ada kekurangan modal. Yang keempat ada siklus hidup produk yang lebih singkat. Dan yang terakhir ada produk tidak dirancang dengan baik atau ada masalah internal lainnya di sebuah perusahaan ya teman-teman. Nah, terus apa aja sih pentingnya gitu, pentingnya mengembangkan produk baru? Nah, yang pertama ada hubungan dengan daur ulang produk. Maksudnya apa sih? Gitu. Ada dua hal yang berkaitan dengan konsep daur ulang hidup, membantu menjelaskan mengapa inovasi produk sangat penting. Pertama, setiap produk yang ada dalam sebuah perusahaan akhirnya tidak terpakai lagi, ya kan, teman-teman. Nah, yang kedua, keuntungan pada umumnya akan menurun karena usia pada produk semakin menua. Jika produk tidak diubah atau diganti atau diinovasi, dan akhirnya perusahaan akan bangkrut ya. Jadi harus terus dimodifikasi, diinovasi gitu supaya produknya laku di pasaran sehingga perusahaannya nggak jadi bangkrut teman-teman. Nah yang kedua, produk menunjukkan laba. Maksudnya apa sih nih teman-teman ya kan? Pengembangan produk sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga, pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan. Produk yang berorientasi pada pengembangan produk baru diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Jadi itu ya teman-teman, kenapa sih pentingnya mengembangkan produk baru gitu dalam sebuah perusahaan gitu. Karena yang tadi udah saya jelasin ya teman-teman. Terus lanjut lagi ke tahapan pengembangan produk. Ada 8 kenapa produk tuh harus dikembangin ya. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelanggan. Maksudnya apa sih ini teman-teman? Kenapa harus dianalisis kebutuhan pelanggannya gitu? Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan sebuah produk baik untuk pasar domestik maupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan koperasi. Tahapan yang kedua ada pemunculan gagasan atau ide ya kan teman-teman. Nah, pengembangan produk baru berawal dari penciptaan ide. Di dalam penciptaan ide tidak hanya seadanya saja, tetapi didefinisikan dengan jelas tujuannya apa dari produk yang ingin dikembangkan. Nah, itu tahapan yang kedua ya teman-teman. Nah, tahapan yang ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. Setelah tadi permunculan gagasan dan ide, lalu ada penyaringan ide dan evaluasi nih teman-teman. Apa sih tujuannya dari penyaringan ide dan evaluasi? Tujuan langkah ini adalah untuk menyaring ide-ide yang buruk agar nantinya ide yang dikembangkan bisa realistis dan memungkinkan bisa diwujudkan secara nyata. Jadi itu ya teman-teman, tahapan yang ketiga. Nah, tahapan yang keempat ada analisis bisnis. Dalam sebuah perusahaan, perkiraan biaya dan laba serta mengevaluasi manfaat suatu produk dengan analisis break even agar nantinya perusahaan mengetahui bagaimana produk yang akan dijual agar impas dengan harga dan struktur biaya tertentu. Jadi sebelum
kita mengembangkan sebuah produk, tentunya kita punya tahapan dong teman-teman, dimana analisis bisnis itu berfungsi untuk memperkirakan biaya dan laba, berapa modalnya, berapa keuntungannya. Jadi nanti kita nggak bisa lihat gitu perkembangan secara analisis bisnisnya. Nah, yang kelima ada pengembangan strategi pemasaran. Nah, tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Nah, yang keenam ada pengembangan produk. Departemen peneliti dan pengembangan harus mengembangkan satu atau lebih konsep produk agar nantinya mendapatkan suatu model prototype yang mewakili semua konsep produk. Nah, itu dari 6 tahapan pengembangan produk baru ya teman-teman. Nah, yang ketujuh dan ke-8 ada pengujian produk dan pasar. Nah, pada tahapan ini pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan-tahapan pengujian produk tuh ada apa aja sih? Ya kan, teman-teman pasti pada penasaran dong, ya kan? Nah, yang pertama ada pengujian tentang konsep produk. Nah, yang kedua ada pengujian desain produk. Yang ketiga ada pengujian kesukaan konsumen terhadap produk. Yang keempat ada pengujian laboratorium terhadap produk. Yang kelima ada pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Jadi kita atau sebuah perusahaan nggak sekedar bikin produk teman-teman, punya perusahaan itu juga punya tahapan-tahapan pengembangan produk baru dan juga diuji gitu tentang kelayakannya, desainnya, kesukaan konsumen ya kan. Nah, yang terakhir nih ada tahapan komersialisasi ya. Uji pemasaran memberikan cukup informasi untuk bisa mengambil keputusan apakah produk akan diluncurkan atau tidak. Oke, itu ya teman-teman tahapan-tahapan pengembangan produk baru. Lanjut lagi, saya akan membahas tentang contoh pengembangan produk dan ide produk baru. Nah, contoh inovasi pada perusahaan minum Coca-Cola ringan, di mana inovasi adalah salah satu kunci keberhasilan menjadikan Coca-Cola Indonesia semakin besar dan dikenal luas. Melalui riset dan pengembangan, Coca-Cola terus berinovasi untuk menciptakan produk, kemasan, strategi pemasaran, serta pelengkap penjualan baru yang lebih berkualitas, kreatif, serta mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, pada tahun 2002, Coca-Cola di Indonesia meluncurkan Fresh Tea, di mana teman-teman tahu Fresh Tea adalah teh dalam kemasan botol dengan aroma bunga melati yang khas ya. Nah, pada tahun 2003, Fanta menghadirkan campuran dua rasa buah, orange dan mango, yang disebut Fanta Orango ya teman-teman. Setelah pada tahun sebelumnya sukses meluncurkan Fanta Nanas. Nah, dengan inovasi Coca-Cola yakin bahwa produk-produk yang ditawarkan mampu memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Pada proses inovasi ini, khususnya pada tahap inisiasi, perlu dipertimbangkan bahwa inovasi dihasilkan dapat diterima oleh perusahaan maupun masyarakat. Jadi itu ya teman-teman, contoh dari pengembangan sebuah produk baru gitu, dimana Coca-Cola berhasil diterima oleh masyarakat luas. Nah, contoh lain sebuah temuan teknologi ya kan, Bluetooth yang memungkinkan pertukaran data melalui koneksi wireless dengan daerah jangkauan sekitar 150 meter saat ini telah diintegrasikan dalam media telepon seluler atau handphone ya teman-teman yang lebih kita kenal. Nah, sehingga pengguna handphone dapat lebih mudah saling bertukar data. Nah, sekarang udah nggak ribet nih teman-teman, udah ada Bluetooth, terus ada teknologi canggih lainnya, ada WhatsApp, Instagram, ya kan. Sekarang udah canggih lah pengembangan teknologi gitu. Nah, kesimpulannya dari materi pada hari ini adalah pengembangan produk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan tidaknya suatu produk di pasaran. Pengembangan produk yang berhasil mengharuskan perusahaan untuk menetapkan suatu organisasi yang efektif dalam mengelola proses pengembangan produk. Nah, desain produk adalah pioner dan kunci kesuksesan sebuah produk menembus pasar sebagai basic bergain marketing. Desain sebuah produk berarti membaca sebuah pasar, kemampuan mereka, pola pikir mereka, serta
banyak aspek lain yang akhirnya mesti diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah kolom komentar yang saya sediakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.